Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dini Zulfiani SSOS, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya Amrita Zuhaida yang akan membuka video presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, dengan materi yang berjudul Desain dan Struktur Organisasi. Sebelum teman-teman saya memaparkan materinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5. Yang pertama ada Disa Vanisha Sarla dengan NIM 055. Ada saya sendiri, Amrita Zuhaida dengan NIM 058. Ada Mirfasya Bidana Putri dengan NIM 067. Ada Sabaria dengan NIM 084, ada Galus Sekartaji dengan NIM 089, Desi Sri Wulandari dengan NIM 090, Amania Jihanita dengan NIM 098. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur. Apa sih struktur itu? Struktur merupakan pola interaksi yang ditetapkan dalam sebuah organisasi yang mengkoordinasi teknologi dan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Struktur juga pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terikat dengan satu objek, material atau sistem. Atau objek atau sistem yang terorganisasi di sisi lain berada dalam konteks kelompok merupakan standar perilaku, sistem komunikasi, dan penghargaan serta mekanisme sanksi kelompok yang diadopsi oleh kelompok. Lalu, apa organisasi? Organisasi apa sih? Organisasi itu adalah suatu wadah yang berkumpulnya dua individu atau lebih yang membentuk suatu pola hubungan tertentu di bawah pimpinan dalam melakukan aktivitas-aktivitas kerjasama yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi itu merupakan suatu sistem atau jaringan luas, laporan, dan sistem komunikasi yang menghubungkan pekerjaan individu ke dalam kelompok. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai sistem atau jaringan tugas, laporan, dan sistem komunikasi yang menghubungkan pekerja individu ke dalam kelompok. Dapat dikatakan pula bahwa struktur organisasi merupakan cara tugas kerja dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi juga menggambarkan bagaimana tugas yang diberikan siapa yang melapor dan kepada siapa, dan mutualitas yang mengikuti mekanisme koordinasi formal. Dalam struktur organisasi terdapat yang namanya elemen. Nah, elemen itu merupakan kunci dari struktur organisasi. Nah, berapa sih elemen yang ada di dalam struktur organisasi? Oke, jadi yang di dalam struktur organisasi itu terdapat 6 elemen. Yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, yang kedua ada departementalisasi, yang ketiga ada rantai komando, yang keempat ada rentang kendali, yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir ada formalisasi. Setelah kita mengetahui apa saja sih keenam elemen tadi, maka kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ada spesialisasi pekerjaan. Apa sih itu spesialisasi? Jadi spesialisasi itu merupakan pengkhususan atau pembidangan. Jadi dapat kita katakan bahwa spesialisasi pekerjaan merupakan pengkhususan atau pembidangan suatu pekerjaan. Dapat juga kita katakan sebagai pembagian suatu pekerjaan di dalam organisasi kepada setiap anggota-anggota yang berada di dalam organisasi tersebut. Nah, pembagiannya itu berdasarkan kemampuan dan keahlian dari setiap anggotanya. Ada juga tujuannya. Yang pertama, mengefektifkan, yang kedua, mengefisienkan, dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kinerja dari setiap anggotanya. Dari spesialisasi pekerjaan dapat kita ambil contoh. Nah, contohnya itu misalnya saja di dalam organisasi terdapat 2 orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Yang pertama mampu dalam bidang promosi, maka orang tersebut akan menduduki jabatan sebagai staf marketing. Yang kedua, orang tersebut mampu dalam pendataan, maka yang kedua, orang kedua ini akan menduduki jabatan sebagai staf admin. Yang kedua, ada departemen
departementalisasi. Nah, apa sih itu departementalisasi? Jadi departementalisasi itu merupakan pengelompokan suatu pekerjaan di dalam organisasi. Tujuannya agar dapat dikoordinasikan oleh atasan. Nah, jadi di dalam departementalisasi itu juga terdapat bentuk. Nah, yang pertama ada fungsional, ada produk, ada geografis, ada matriks, dan yang terakhir ada pelanggan. Maka kita akan membahas satu-satu tentang bentuk-bentuk dari departementalisasi ini. Yang pertama, ada bentuk dari departementalisasi fungsional. Nah, dari departementalisasi fungsional ini, bagian-bagiannya itu berdasarkan dari fungsinya. Misalnya saja di bagian pemasaran, maka subbagiannya berada di bagian promosi dan penjualan. Yang kedua, ada bentuk departementalisasi produk. Nah, departementalisasi produk ini bagiannya itu berdasarkan jenis-jenis produk yang dihasilkan dari organisasi. Contohnya saja di perusahaan ABC. Nah, di perusahaan ABC ini bagian atau subbagiannya itu bisa berada di atas atau di bawah, tergantung juga dari bagian fungsionalnya. Bagian fungsional itu seperti pemasaran, promosi, dan lain sebagainya. Dan subbagian-subbagiannya itu seperti produk-produknya, yaitu ada mie instan, sabun, dan lain sebagainya. Bentuk yang ketiga ada departementalisasi geografis. Nah, departementalisasi geografis ini bagiannya itu berdasarkan wilayah dari perusahaan. Misalnya kita ambil perusahaan ABC ini beroperasi, contohnya seperti Jakarta, Bandung, dan yang lain sebagainya yang ada di dalam perusahaan ABC. Nah, kenapa ada bentuk geografis? Karena setiap wilayah itu lingkungan dan karakteristiknya itu berbeda-beda, makanya ada bentuk dari departementalisasi geografis. Bentuk yang keempat ada departementalisasi matriks. Nah, departementalisasi ini menggabungkan departementalisasi fungsional dengan departementalisasi lainnya. Kita ambil contoh seperti departementalisasi fungsional dan digabungkan dengan departementalisasi produk. Jadi di dalam departementalisasi matriks ini, departementalisasi fungsionalnya itu berbentuk horizontal, sedangkan departementalisasi produknya itu berbentuk vertikal, yang dimana terdapat yang namanya project profit. Jadi di dalam departementalisasi matriks ini, departementalisasi fungsional dan departementalisasi produk atau departementalisasi lainnya yang merupakan gabungan dari departementalisasi fungsional itu merupakan suatu peraihan dari profit yang ada dari pencapaian profit untuk perusahaan. Jadi yang kelima atau yang terakhir ada departementalisasi pelanggan. Jadi departementalisasi pelanggan ini bagiannya itu berdasarkan dari karakteristik setiap pelanggan. Contohnya aja ada sabun. Sabun itu dibagi bisa untuk orang tua, bayi, anak-anak, dan lain sebagainya sesuai dengan karakteristik dari atau kebutuhan yang diinginkan setiap pelanggan. Yang ketiga ada rantai komando. Nah, apa sih itu rantai komando? Jadi rantai komando itu merupakan bentuk dari wewenang atau kekuasaan yang berbentuk vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah. Nah, berbentuk vertikal karena di dalamnya itu terdapat yang namanya tingkatan manajer. Yang pertama ada top manager, yang kedua ada middle manager, dan yang terakhir ada lower manager. Top manager itu merupakan manajer yang menduduki tingkat paling atas, yang middle di tengah, dan yang lower itu tingkatan paling bawah. Nah, kita ambil contoh di dalam suatu perusahaan. Misalnya saja top manager itu kita sebut sebagai direktur.
Nah, direktur memberikan tugas atau tanggung jawab kepada middle manager. Middle manager kita anggap aja sebagai kepala dari bagian. Nah, kepala dari bagian ini mendapatkan tanggung jawab untuk memberikan laporan kepada top manager. Jadi, middle manager memberikan tugas kepada lower manager. Lower manager ini merupakan manajer tingkatan paling bawah. Contohnya saja seperti staff-staff atau yang bekerja langsung dan memberikan hasil dari pekerjaannya itu kepada middle manager yang akan dilaporkan lagi atau dilaporkan kembali kepada top manager. Selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi. Istilah sentralisasi mencakup pada pengambilan keputusan yang terpusat pada suatu titik tertentu dalam organisasi. Konsep ini hanya mencakup kekuasaan formal, yaitu hak yang terkait dengan posisi pekerjaannya. Sebuah organisasi dapat dikatakan menganut sistem sentralisasi di mana apabila pengambilan keputusan seorang pemimpin organisasi ini tidak melibatkan bawahannya. Adapun kelemahan dalam sistem sentralisasi ini, di mana keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat saja, sehingga waktu yang diperlukan dalam memutuskan sesuatu itu menjadi lama. Dan adapun kelebihannya dalam sistem sentralisasi ini, pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing dalam permasalahan yang timbul akibat pengambilan keputusan yang berbeda itu, karena keputusan dan kebijakan dikoordinir oleh pemerintah pusat. Dan ada dua keuntungan dalam sentralisasi. Yang pertama, keputusan komprehensif yang diambil, dan kedua, pengambilan keputusan lebih efektif. Yang kedua ada desentralisasi. Organisasi yang terdesentralisasi lebih cepat untuk memecahkan masalah karena lebih banyak orang yang menginformasikan atau orang yang berpendapat dalam pengambilan keputusan organisasi. Dengan tuntutan perubahan membuat manajemen cenderung menjadi lebih fleksibel dan responsif serta mendesentralisasikan dalam pengambilan keputusan. Dalam organisasi besar, manajer lini pertama memiliki pengetahuan masalah yang lebih rinci daripada manajer puncak. Banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Dan ada 5 keuntungan desentralisasi. Yang pertama, setiap manajer mempunyai keterbatasan terhadap jumlah informasi. Yang kedua, dapat menanggapi perubahan dengan cepat. Yang ketiga, memberi masukan lebih rinci bagi pengambil keputusan. Yang keempat, memotivasi pegawai untuk memberi kesempatan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, memberi peluang pelatihan dalam pengambilan keputusan bagi manajer tingkat rendah. Dan yang terakhir ada formalisasi. Sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Formalisasi mengacu pada pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan cara yang seharusnya. Selain itu juga dapat dinyatakan bahwa formalisasi adalah sejauh mana organisasi menstandarkan perilakunya melalui peraturan, prosedur, pelatihan, dan mekanisme yang relevan. Ketika suatu pekerjaan sangat diformalkan,
maka pelaksanaan pekerjaan memiliki sedikit keleluasaan atas apa, kapan, dan bagaimana seharusnya mengerjakannya. Para bawahan yang melaksanakan pekerjaan yang sama dengan yang sama persis akan menghasilkan output yang sama juga. Formalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya ada rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah bawahan yang dapat diperintah oleh seorang pemimpin secara efisien dan efektif. Ruang lingkup rentang kendali mencangkup jumlah orang yang ada dalam organisasi di mana tempat dia bekerja, dan itu berdampak pada efektivitas organisasi tersebut. Ada banyak pertanyaan yang dipertanyakan. Salah satunya, berapa sih jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efektif dan efisien oleh seorang manajer? Dan pertanyaan ini sangat penting karena sangat menentukan jumlah atau jumlah dalam tingkat manajemen yang harus dimiliki suatu organisasi tersebut. Karena semakin luas organisasi yang digunakan, maka semakin efisien organisasi itu. Struktur sederhana. Struktur organisasi lini merupakan struktur organisasi tertua dan paling sederhana, di mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan ke satuan-satuan di bawahnya. Yang pertama, struktur yang dicirikan dengan kadar departemisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang, dan sedikit formalisasinya. Yang kedua, struktur ini banyak digunakan di organisasi perusahaan yang kecil. Yang ketiga, kelebihannya terletak pada kesederhanaannya, cepat, fleksibel, dan tidak mahal untuk dikelola. Yang keempat, kelemahan utamanya adalah sulit dilaksanakan dimanapun selain di organisasi kecil. Karena formalisasi yang rendah dan sentralisasi yang tinggi cenderung menimbulkan overload informasi di puncak. Adanya ketergantungan pada satu orang dalam suatu hierarki. Jenis organisasi ini sangat tepat jika diterapkan pada organisasi yang kecil seperti kedai nasi, uang tegal, bengkel, maupun rukun tetangga. Yang kedua adalah birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Pengelompokan spesialisasi ke dalam departemen fungsional menciptakan skala ekonomi dan meminimalisir potensi duplikasi personal dan peralatan, serta bawahan yang memiliki kesempatan untuk berbicara dalam bahasa yang sama di antara rekan kerja. Selain itu, desain birokrasi berjalan dengan baik walaupun manajer tingkat menengah dan bawah kurang kompeten dikarenakan kurang memahami peraturan dan ketetapan. Sehingga, kelemahan dari birokrasi ini antara lain perhatian yang berlebihan terhadap pematuhan aturan. Bila muncul kasus yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, tidak ada ruang untuk perubahan. Birokrasi menjadi efisien sejauh bawahannya menghadapi permasalahan yang dihadapi sebelumnya, di mana aturan keputusan terprogram telah ditetapkan. Struktur matriks, bentuk organisasi di mana para karyawan mempunyai dua atasan sehingga mereka berada di bawah dua wewenang, yaitu wewenang yang mengalir secara vertikal dari manajer fungsional dan wewenang yang mengalir secara horizontal dari manajer proyek. Dua jalur aliran wewenang membentuk struktur organisasi dua arah yang menyerupai matriks, sehingga bentuk strukturnya disebut organisasi matriks. Yang pertama, penerapan jenis struktur organisasi ini menyebabkan terjadinya sistem komando di mana seorang karyawan diharuskan memberikan laporan kepada dua orang pemimpin, yaitu pemimpin pada unit kerja divisional dan fungsional. Yang kedua, struktur organisasi matriks sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala besar hingga perusahaan-perusahaan tingkat multinasional karena kemampuannya mencapai tingkat koordinasi yang sangat diperlukan dalam menjawab tuntutan ganda pada lingkungan perusahaan.
kelemahannya, di mana terkadang karena adanya tuntutan ganda tersebut malah menimbulkan adanya kebingungan. Yang pertama itu di situ ada struktur tim. Penggunaan tim sebagai alat utama untuk mengkoordinasi aktivitas kerja. Karakteristik utama dari struktur tim ini adalah untuk peruntukan dinding departementalisasi dan mendesentralisasikan pengambil keputusan ke tingkat tim. Di samping itu, struktur tim mengharuskan karyawan untuk menjadi generalis dan spesialis dalam organisasi yang lebih besar. Struktur tim melengkapi apa umumnya dikenal sebagai birokrasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mencapai efisiensi melalui standarisasi birokrasi sambil mendapatkan fleksibilitas yang diberikan oleh tim. Oke, yang kedua, B, organisasi virtual atau jaringan. Sebuah organisasi yang kecil menggunakan sumber eksternal untuk fungsi bisnis utama secara struktural. Organisasi virtual yang sangat tersentralisasi dengan sedikit atau tanpa departementalisasi. Organisasi virtual pada dasarnya menciptakan jaringan hubungan, memungkinkan produksi, distribusi, pemasaran atau fungsi bisnis lainnya yang menurut manajemen dapat dilakukan dengan lebih baik oleh pihak lain yang dialihkan. Organisasi virtual sangat berbeda dari birokrasi dengan banyaknya lapisan vertikal, manajemen, dan kontrol oleh kepemilikan. Dalam organisasi seperti itu, penelitian dan pengembangan dilakukan dalam organisasi. Produksi dilakukan di pabrik yang memiliki perusahaan dan penjualan serta pemasaran yang dilakukan oleh karyawan perusahaan itu sendiri. Untuk mendukung semua ini, manajemen perlu merekrut staf tambahan seperti angkutan, profesi SDM, dan ahli hukum. Namun organisasi virtual mengambil banyak dari fungsi ini secara eksternal dan fokus pada apa yang terbaik. Keuntungan utama dari organisasi virtual ini adalah fleksibilitasnya, dan kerugiannya adalah kekurangannya kontrol administrasi atas area utama perusahaan. Oke, yang terakhir, ketiga, C, organisasi tanpa batas. Suatu organisasi yang berusaha untuk menghapus rantai komando sehingga memungkinkan rentang kendali tak terbatas dan mengganti departemen dengan tim otoritas. Organisasi struktur ini bisa dilakukan secara baik, secara vertikal atau horizontal. Suatu kaitan teknologi umum yang memungkinkan organisasi tanpa akhir adalah jaringan komputer. Komputer ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi lintas organisasi dan batas organisasi. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Struktur mekanik dan organik. Dalam sebuah organisasi tidak dapat memiliki dua atau lebih organisasi dengan struktur yang sama. Sebagai contoh, terdapat dua perusahaan yang memiliki gedung dengan besar yang sama, namun bisa jadi terdapat perbedaan seperti budaya organisasi, jumlah pegawai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar sebuah perusahaan itu dapat beroperasi dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka seorang manajer harus dapat memutuskan desain organisasi mana yang akan dipilih dan sesuai dengan perusahaannya. Ada dua model desain organisasi, yaitu mekanik dan organik. Yang pertama, ada struktur organisasi mekanik. Apa itu struktur organisasi mekanik? Jadi struktur organisasi mekanik adalah model yang menekankan pentingnya mencapai produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Organisasi mekanik adalah sebuah struktur yang kaku dan terkontrol ketat. Contohnya, meskipun karyawan itu lebih bertanggung jawab pada pekerjaannya, tetapi struktur ini cukup kaku karena bawahan itu harus menunggu perintah atasan dalam menjalankan kegiatan serta membatasi sisi kreativitas dan kurang fleksibel. Padahal sisi itu sangat dibutuhkan di perusahaan dalam menghadapi perusahaan yang serba cepat di era saat ini. Organisasi mekanik itu bercirikan spesialisasi yang tinggi, di mana orang di dalamnya itu ahli di bidangnya. Kemudian departementalisasi kaku, pekerjaan itu tidak dapat dirubah. Rantai kendali yang sempit, jadi mekaniknya itu maksimal 8, tetapi umumnya 3-5. Sentralisasi, pengambilan keputusan itu diambil oleh pimpinan puncak.
formalisasi tinggi itu diatur oleh peraturan perundang-undangan atau SOP. Kemudian ada jaringan yang terbatas dan keterlibatan pekerja tingkat bawah yang rendah dalam pengambilan keputusan. Sifat dari mekanik dari struktur organisasi itu cenderung mendorong efisiensi yang sangat bergantung pada regulasi, aturan, kuota, standarisasi yang berkelanjutan, dan pengendalian yang seragam. Jadi dalam desain organisasi mekanik itu berusaha untuk meminimalkan dampak berbagai macam personalitas, pertimbangan manusia, dan ambiguitas yang dianggap tidak efisien dan tidak konsisten. Kemudian yang kedua, ada struktur organisasi organik. Apa itu struktur organisasi organik? Jadi struktur organisasi organik adalah model yang menekankan pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Jadi dalam desain organisasi organik itu kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan atau spesialis yang tinggi. Dan organisasi organik adalah sebuah struktur yang sangat fleksibel dan mudah untuk beradaptasi. Contohnya, lingkup dalam organisasi organik itu tidak formal sehingga memungkinkan individu atau tim kerja tidak tentu, namun lebih fleksibel dan mendorong para karyawan itu bekerja cepat, bahkan mereka dapat mencoba hal baru dan mengembangkan diri sebagai profesional di bidangnya. Dan perusahaan itu biasanya rintisan atau startup banyak yang mengadaptasi lingkup ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan yang mempengaruhi struktur organisasi. Beberapa faktor mempengaruhi dalam pembentukan struktur organisasi, yaitu pertama ada strategi. Nah, strategi ini menjadi dasar utama struktur, di mana strategi sebagai sesuatu yang mencakup tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Kemudian, arah tindakan yang akan memberikan cara pencapaiannya. Apabila manajemen melakukan perubahan dalam strategi organisasinya, maka struktur pun perlu dimodifikasi atau melakukan perubahan untuk menampung dan mendukung perubahan ini. Strategi dibagi menjadi 3 bagian dimensi. Nah, yang pertama ada strategi inovasi. Strategi inovasi merupakan strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang akan menjadi sebuah andalan atau produk unggul. Yang kedua, strategi meminimalisasi biaya. Strategi ini merupakan strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat guna menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu. Contohnya, dengan melakukan pemotongan harga. Selanjutnya yang ketiga ada strategi imitasi. Strategi imitasi merupakan strategi yang mencoba masuk ke produk-produk atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitas terbukti. Selanjutnya yang kedua yaitu ada besaran organisasi. Nah, besaran organisasi ini didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan karyawan dan ukuran organisasi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap diferensiasi vertikal. Ada banyak bukti bahwa ukuran organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strukturnya. Misalnya, organisasi besar dengan 2.000 orang atau lebih karyawan cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, aturan, dan ketentuan daripada organisasi yang lebih kecil. Namun, hubungannya tidak bersifat linear. Sebaliknya, ukuran memiliki dampak yang lebih kecil dan struktur. Ketika sebuah organisasi tumbuh, besarnya dampak menjadi kurang penting. Selanjutnya yang ketiga, teknologi. Teknologi di sini sebagai proses dan metode yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mengubah input menjadi output, di mana kontribusi utama teknologi bagi organisasi terletak pada hubungan yang jelas antara kelas teknologi dan struktur organisasi tersebut. Istilah ini mengacu pada bagaimana organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi pasti memiliki setidaknya satu teknologi untuk mengubah sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan fisik menjadi sebuah produk ataupun jasa. Selanjutnya yang keempat, lingkungan.
Lingkungan diartikan sebagai apa saja yang berada di luar batas organisasi yang terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Adapun hubungan lingkungan dan struktur adalah rumit. Menurut Robin, pada tahun 1994 berkesimpulan bahwa pertama, dampak lingkungan terhadap organisasi adalah fungsi dari ketergantungan. Yang kedua, lingkungan yang dinamis mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan lebih statis. Nah, yang ketiga, kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan mempunyai kaitan langsung. Selanjutnya, yang keempat, formalisasi dan ketidakpastian lingkungan mempunyai kaitan yang terbalik. Selanjutnya, yang kelima, makin kompleks lingkungan, maka semakin besar desentralisasinya. Ketidakpastian merupakan ancaman bagi aktivitas organisasi, sehingga manajemen berusaha meminimalkannya. Salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan adalah dengan menyesuaikan struktur organisasi. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungan yang terus berubah. Selanjutnya ada hubungan antara desain organisasi dan perilaku individu. Jadi desain organisasi ini sebuah proses di mana pemilihan dan pengelolaan aspek struktural dan budaya, di mana seorang pemimpin itu dapat mengontrol kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kemudian, desain organisasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Salah satunya ada keselarasan dan motivasi para karyawan. Kemudian, setelah struktur organisasi didirikan di suatu perusahaan, hubungan dasar antara mereka yaitu yang berwenang dapat membuat keputusan dengan mereka yang melaksanakan keputusan tersebut. Desain dan struktur organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Manajer juga karyawan memiliki dampak khusus atau unik pada struktur organisasi, yaitu yang pertama ada manajer dan struktur. Nilai-nilai manajerial merupakan faktor penting dalam penentu strategi organisasi. Kemudian manajer organisasi, terutama manajer puncak atau biasa disebut direktur, mempengaruhi pemilihan strategi secara langsung melalui preferensi mereka. Selanjutnya, pemilihan strategi ini akan mempengaruhi tipe struktur yang digunakan dalam organisasi. Yang kedua, ada karyawan dan struktur. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, latar belakang, derajat minat pada pekerjaan para karyawan, dan ketersediaan berbagai alternatif di luar organisasi merupakan penentu-penentu penting dalam struktur organisasi. Contohnya yaitu individu yang berpendidikan tinggi ini mempunyai banyak alternatif menarik di luar dan menyenangi bekerja lebih tepat di organisasi dengan struktur organisasi tersebut. Kemudian individu yang berpendidikan rendah itu mengerjakan pekerjaan yang repetitif dan membosankan. Mungkin itu bisa lebih baik dikelola dengan struktur yang lebih mekanistik. Itulah pemaparan dari kelompok 5. Adapun kesimpulannya, struktur organisasi ini menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut dapat diintegrasikan atau koordinasi. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerja, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan pencipta struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan desain organisasi, maka keadaan perusahaan bisa terkontrol dan bisa meminimalisir apabila terjadi kendala ke depannya dan bisa memajukan perusahaan untuk bisa menjadi perusahaan yang unggul. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.